Sedikit saja. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu peserta baik yang offline maupun yang online via Zoom. Cukup luar biasa presentasi dari Bapak Direktur, ya. Ternyata PT Semen Gresik, ya, di luar dugaan. Sebelumnya saya Pak Direktur mengira yang paling poin atau utama, ya, membantu di bidang Sarpras. Ternyata dari 17 tujuan capaian dari SDGs itu sudah dipetakan sedemikian rigid, sehingga narasumber hari ini, ya, sangat luar biasa. Pak Muhammad Supriyadi ini, ya, di samping juga narasumber, beliau juga selaku anggota hubungan bidang korporasi IAI Jatim, ya. Pantesan tadi disampaikan banyak apresiasi penghargaan dari Semen Gresik. Ternyata memang untuk Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, ya, tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan sudah cukup rigid disampaikan, ya. Oke, mungkin karena waktu ini kayaknya langsung ke narasumber kedua, ya. Nanti peserta yang ingin tanya ke Pak Direktur, Pak Muhammad berarti nanti dicatat dulu. Oke, untuk singkat waktu kepada Prof. Ganis Sukoharsono, ya, kami persilahkan Prof, karena juga waktu, ya, kami sampaikan not more than 15 minutes. Monggo Prof. Oke, baik. Sebentar, saya harus share ini. Semoga cepat karena memang waktunya sudah melebihi target ini. Sebentar. Oke. Sebentar, saya harus geser. Oke. Baik, terima kasih. Saya berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat. Ini saya diberi kesempatan untuk memberikan paparan berkaitan dengan Transforming Corporate for SDGs. Judulnya saya tambah di sana adalah Sustainability Accounting. Merespon apa yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur dari Semen Gresik. Sebenarnya muaranya nanti di mekanisme reporting, karena sustainability accounting itu adalah sistemnya, untuk kemudian reportingnya adalah sustainability report. Saya yakin PT Semen Gresik juga mempunyai hal yang demikian, karena bagaimana kita bisa mengetahui tentang seberapa mereka bisa melakukan transformasi ke SDGs apabila tidak melalui mekanisme reporting. Oke, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah COVID-19 dan impact-nya terhadap bisnis, kemudian history of sustainability, karena penting sekali untuk kita menguak sustainability itu berkaitan dengan aspek history, kemudian sustainability accounting, dan implementasi untuk laporan keberlanjutan. Oke, ini penting barangkali karena kita masih pada suasana pandemi. Kita tahu bahwa COVID-19 ini mempunyai dampak bisnis yang luar biasa sekali. Ya kan, bagaimana kita bisa mentransformasi ke SDGs apabila mekanisme COVID-19 ini dan dampaknya bisnis ini sangat besar sekali. Nah, kita lihat nasib bisnis kita ini kaitannya dengan krisis multidimensi yang terjadi kan di dunia ini. Ada krisis keuangan, krisis sosial, krisis pendidikan, ya, krisis pangan, ini semuanya terjadi karena COVID. Merah ini memberikan sebuah makna bahwa ada bisnis itu yang tertekan dan sulit bertahan, ya. Ya seperti hotel itu ya
banyak mereka yang mengalami kesulitan bertahan. Bisnis penerbangan, ekspor impor, ya kan? Kemudian beberapa hal yang pertambangan, termasuk perdagangan, industri pengolahan, ini adalah yang merah itu. Kemudian ada bisnis pula yang bertahan, ya, bertahan dengan COVID ini, seperti air bersih, pengangkutan, beberapa masih bertahan, pertanian, perkebunan luar biasa masih bertahan, peternakan, kehutanan, perikanan, ya, energi, ya kan. Kemudian perlu diketahui pula ada bisnis yang di situ meningkat, ya. Yaitu ada yang retail, ya, kemudian kesehatan, ya, teknologi informasi, makanan, kuliner, nah itu mampu untuk bertahan. Nah, kesemuanya ini memerlukan mekanisme yang kita sebut dengan sustainability accounting atau reporting. Sehingga dari situlah kita bisa mengetahui mekanisme transformasi atas korporasi tersebut ke dalam SDGs. Karena susah untuk kita bisa mengukur ya seberapa kontribusi korporasi terhadap SDGs apabila tidak ada report, ya tidak ada report. Nah, reportnya di mana? Prosesnya itu, yaitu ada di laporan keberlanjutan tersebut. Oke. Nah, yang kedua kita coba trace back ya ke history of sustainability. Ya. Jadi kata sustainability itu sudah menjadi ikon sekarang. Jadi keberlanjutan itu menjadi ikon di dalam banyak hal. Ya. Apalagi di akademik, karena teman-teman semua banyak di academician ya. Ada pula mungkin bagian juga dari kalangan pebisnis ya. Tapi kata-kata sustainability ini patut untuk kemudian kita trace back. As early as 19th century itu sudah ada ya pemaknaan itu, tapi tidak sepopuler sekarang. Tahun 50 itu setelah saya coba cek itu tidak ada konsepsi tentang kata itu. Baru tahun 53 itu Howard Bowen itu memanfaatkan kata sustainability itu. Artinya apa? Bila mana korporasi ingin sustainable, ini ada tanggung jawab bisnis mereka. Kepada siapa? Untuk objektif dan value of our society. Jadi orientasi ke society. Seperti apa yang dipresentasikan tadi oleh Pak Direktur Keuangan Semen Gresik tentang CSR mereka, ya CSR mereka. Kemudian tahun 60 Davis ini juga ya can business afford to ignore its social responsibility? Prinsipnya nggak bisa, karena disitulah peran bisnis ini dengan society, dengan lingkungan alam ya itu sangat embedded di dalamnya. Kemudian tahun 80 World Conservation Strategy ya, memunculkan kata sustainability. Kemudian Lester Brown itu juga building a sustainability society. Baru kemudian menjadikan itu besar sampai ke SDGs itu dimulai tahun 1987. Itu melalui Brundtland Report itu, Our Common Future. Yang itu memberikan sebuah definisi dan definisi itu akan terus dipakai itu kaitannya dengan kata sustainability maupun sustainable development. Yaitu apa? Pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Itu adalah definisi yang dipakai untuk sustainable development atau sustainability. Jadi development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet the need for the future. Nah ini, sehingga kita nggak boleh greedy terhadap mekanisme apa yang sekarang kita peroleh. Ya. Baru tahun 10 tahun kemudian GRI guideline itulah menerbitkan sustainability report. Dan di situ ada guideline dan sekarang disebut dengan standar itu. Tahun 2000 MDGs yang tadi juga dipresentasikan oleh Bu Ketua IAI KPD ya Prof Dian, MDGs itu dengan 7 kriteria itu ya. Ensuring environmental sustainability. 2015 ya SDGs dengan ICSP established. Jadi itu ada asosiasi certified sustainability practitioners di Indonesia. Kemudian 2016 GRI standard dipakai dan seterusnya. Ini patut untuk dilakukan untuk telaah berkaitan dengan aspek itu. Nah,
ini yang menarik untuk Bapak Ibu sekalian, banyak para akademisi dan juga praktisi, ya kan? Ini mengenai apa yang kita sebut dengan organizational needs to report, ya, needs to report. Jadi kebutuhan organisasi untuk melaporkan yang utama ini ada di 3 ini sekarang. Financial accounting, ya, itu teori dan konsepnya ada di teori financial accounting. Kemudian good corporate governance, teori dan konsep. Dan kemudian yang ketiga adalah sustainability accounting. Nah, prosesnya itu ada economic transaction kalau untuk financial accounting. Standarnya kita tahu semua, IFRS, SAK, FAS ya untuk Amerika, Australia juga IAS, ya, kemudian AAS ya Australian Accounting Standard. Outputnya apa? Financial report, ya kan? Nah, terus kemudian perlu juga kita tahu outcome-nya apa? Kebermanfaatan untuk mengetahui, menganalisa posisi dan kesehatan keuangan organisasi. Itu adalah mengenai financial report. Untuk good corporate governance, ya, teori dan konsepnya, prosesnya adalah managing organization process, standarnya KNKG dan OECD. Outputnya apa? GCG report. Outcome-nya apa? Untuk meyakinkan tata kelola organisasi dengan baik, ya, dengan baik. Nah, yang ketiga ini yang terkait dengan SDGs. Apa itu? Sustainability accounting. Teori dan konsepnya ada di dalamnya. Kemudian mekanisme prosesnya sustainability activities process. Jadi sustainability activities process itu sangat holistik, ya, sangat holistik. Kemudian standarnya, nah sebenarnya ada beberapa standar, tapi kalau ingin kita spesifik di GRI standard, karena itu yang the most comprehensive standard, then we can use it. Ya, we could use it to report. Nah, outputnya apa? Sustainability report. Ya, outputnya sustainability report. Outcome-nya apa? Kebermanfaatan untuk mengetahui dan menganalisa kontribusi organisasi dalam aspek SDGs, ekonomi, sosial, dan environment. Nah, itu berkaitan dengan kebermanfaat outcome dari mekanisme reporting itu. Ya, Ibu Bapak sekalian. Kemudian saya lanjut biar cepat. Ini prinsip keberlanjutan, ya, prinsip keberlanjutan. Jadi kita tahu bahwa in brief seperti tadi arahan dari terkait dengan Brundtland Report tahun 1987, World Commission on Environment and Development United Nations. Ini mereka memberikan sebuah definisi itu. Jadi developments which meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Jadi upaya untuk bagaimana memenuhi kebutuhan generasi yang mendatang itu bisa tercukupi sehingga kita nggak greedy, ya. Sehingga equality, sustainability dengan sustainable development itu sudah menjadi sebuah mekanisme platform nanti sampai dengan tahun 2030. Nah, makanya kemudian bagaimana kita melink, mentransformasi korporasi ini bisa diketahui dia berkontribusi tidak terhadap SDGs sampai dengan 2030 itu dari aspek apa? Ya mekanismenya melalui sustainability report, ya, melalui sustainability report. Saya akan cepat. Nah, konsep sustainability dengan triple bottom line. Kendatipun di beberapa tulisan itu sudah muncul dengan petable bottom line. Karena triple bottom line itu not enough, ya, sehingga perlu ada implementasi teknologi dan aspek spirituality di dalam konsep sustainability itu. Kita tidak akan sustainable apabila di situ tidak ada 3P ditambah 2P, Peno teknologi dan profit, yaitu spirituality, ya, spirituality. Saya lanjut. Nah, sering kali kita juga memberikan kesalahan makna, dipandang bahwa sustainability itu hari ini ada, besok ada, lusa ada. Bukan itu, salah itu. Jadi continuity dan going concern itu bukan dimaksud dengan sustainability. Tapi kalau sustainability apa? Itu berkaitan dengan 3 dimensi itu. Care to the people, preserve the environment, dan accelerate economy. The use of technology, dan do not forget our spirituality. Nah, itu kaitannya definisi sustainability.
Sehingga pemenuhan dengan SDGs itu betul-betul holistik. Nah, semua tahu mekanisme dengan 17 tujuan dengan ada 169 target ya, targetnya ada 169 Nah, kesemuanya ini sangatlah dapat dilihat apabila si korporasi itu membuat laporan keberlanjutan, sehingga kita akan mudah untuk melakukan mekanisme pemenuhan seberapa kontribusi mereka terhadap SDGs, ya kan? Kita lanjut. Nah, biar cepat. Nah, ini proses penerapan laporan keberlanjutan dan sustainability report. Ya. Jadi dengan adanya universal standard dan topik specific standard. Nah, kesemuanya ini dapat dievaluasi, diassess ya, mengenai seberapa mereka mempunyai kontribusi terhadap SDGs. Karena dari aspek ekonomi ya, itu dapat diketahui misalnya adalah seberapa economy performance contributed by korporasi. Kemudian juga market present, indirect economy impacts, ya, procurement practices, termasuk mekanisme dia menjalankan anti corruption, itu semua ada di dalam mekanisme SDG. Sehingga standar apa yang JRI kemukakan itu ada sekitar 232 disclosure, itu dapat memenuhi 169 target dari SDGs tersebut. Ya kan? Jadi aspek sosial, environment maupun ekonomi itu dapat di capture melalui sustainability report itu. Nah, sustainability report ya kendatipun masih belum meluas, tapi sudah mulai banyak ya mereka yang concern dan membuat laporan keberlanjutan itu. Ya, apalagi kalau mereka yang go public pastilah ada ya. Kendatipun seberapa mereka mentransformasi laporan itu terhadap SDGs ini belum. Tapi dengan linkage antara korporasi yang melaporkan sustainability dengan SDGs itu sudah mulai kita bisa melihatnya melalui sustainability report. Nah, ini adalah mekanisme prinsipal dan reporting proses yang dilakukan dengan kemudian pada akhirnya laporan keberlanjutan itu dapat kita ketahui dan kita bisa melakukan akses. Jadi saya pikir itu, terus kemudian beberapa aspek yang lain saya bisa share kepada Bapak Ibu para partisipan ya yang ada di konferensi kali ini, dan tentu bisa menghubungi panitia ya untuk memperoleh secara detail apa yang saya paparkan di konferensi ini. Saya pikir itu, Pak Moderator. Terima kasih kesempatannya. If any question, I will be pleased to answer it. Hopefully, thank you. Terima kasih, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Prof. Eko Ganesh PhD, ya, luar biasa presentasinya ya. Hanya kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prof, ya, kita punya prodi akuntansi syariah, sehingga kita punya starting point atau landasan filosofis. Biasanya kita menggunakan apabila kalian bertransaksi, berbisnis, maka catatlah ya. Ternyata apa yang Prof sampaikan tadi ya, implikasinya luas sekali dengan SDGs. Karena dalam akuntansi syariah ya, kenapa perlu dicatat? Oh, ternyata untuk zakat, infak, sedekah atau charity itu ternyata memang sangat mendukung sekali. Oke, untuk menyingkat waktu karena sudah ditunggu sesi berikutnya ya, masih ada session yang banyak judul dan link ya, ini mungkin dari partisipan sudah menunggu. Mohon untuk pertanyaan kepada Pak Direktur dan juga Prof. Eko Ganesh bisa dicatat, sampaikan ke panitia.
terima kasih sebesar-besarnya Prof, luar biasa presentasinya, kami sangat senang sekali. Bapak, Ibu peserta KRA ke-8, itu yang bisa kami antarkan. Selanjutnya bagi partisipan yang mau bergabung sesuai dengan link Zoom masing-masing, dipersilakan karena sesuai dengan undangan ada di pukul 13.00. Terima kasih Pak Direktur, terima kasih Prof Ganesh. That's all, we stop so far, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kami di KRA 8. Sudah waktunya KRA 8. KRA 8, Panggah Hening. Ku hampiri jalan yang kita lewati, setiap hari kita di sini. Ku menanti hadirmu untuk kembali, hanya kenangan yang tersisa di sini. Namun sekarang kau telah pergi, dan ku yakini kau takkan kembali. Mungkin hari ini
esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling menyapa, meski ku masih harapkanmu. Sesungguhnya hatiku tak sanggup menerima dan lupakan segalanya. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling menyapa, meski ku masih harapkanmu. Meski ku masih harapkanmu. Ku relakanmu. Hitam bukan dirimu, putih juga bukan dirimu. Semu ku melihatmu, tak bercahaya seperti memudar. Cinta, aku mencinta kamu yang aku mau. Namun tak tepat waktu, ku sudah jerah dalam percintaan. Salam hangat untuk cintamu, aku yang kandas dan patah hati. Biarlah orang memandang lemah, aku tak mau bercinta lagi. Engkau yang dulu pernah ku cinta, namun terlanjur kau bersamanya, dan kau terluka oleh cintanya. Kini kau hadirku sudah cerah.
terkadang begitu sukar dimengerti semua ini. Tak terlambat meskipun telah kau semaikan cinta di balik senyuman indah. Kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, ku yakini cinta kau kekasih hati. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakin nikah kau kekasih hati. Senyuman indah kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Meskipun tak mungkin lagi menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Ku tatap mata indahmu di bawah bintang-bintang. Terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu
merebutmu dari sahabatku. Namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Cinta tak bisa kau salahkan. Cinta tak bisa kau salahkan. Jadi lelahku juga bahagiamu, bahagiaku pasti berbagi. Takdir kita selalu kecuali, tiap kau jatuh hati kali ini, hampir habis memberikan padamu. Ada cinta yang nyata, setia, hadir setiap hari. Tak tega biarkan kau sendiri, meski seringkali kau malah asik sendiri. Namun tak kau lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silahkan kau adu, malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Takkan hilang semalam oleh pacar impian, tetapi kesempatan untukku yang mungkin tak sempurna, tapi siap untuk diuji. Ku percaya diri, cintakulah yang sejati. Namun tak kau lihat, kadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silahkan kau adu, malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Temani, andai wajahku diganti
karena tak sanggup sendiri. Namun kasih ini silakan kau adu, malaikat juga tahu siapa. Namun tak kau lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silahkan kau adu, malaikat juga tahu aku yang jadi juaranya. Sekian penampilan dari kami. Sukses selalu untuk KRA IAI ke-8 tahun 2021. Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.